masukkan penjara. Karena saya bilang sama istrinya, seandainya Bu, ini pertama kali dia jatuh pada judi online, saya tidak akan masalahkan. Sampai ujungnya itu teman-teman, dia berani ambil ATM saya. Ternyata dia mata-matai saya kalau kasih masuk PIN. Dia ambil ATM dulu, dia kabur, dia nonaktifkan. Ya ini Makassar kecil. Saya telepon Pak Kapolres, saya bilang Pak Kapolres, tolong dicari ini anak secepatnya. Pak Kapolres siap Pak Ustaz. 3 hari ketahuan, tangkap tempatnya, ditahu lokasinya, ditahu. Dan ditanya selesai. Jawaban sederhananya, Ustaz, izin lapor anggota tak judi online. Astagfirullah. Saya datang ke sana. Ini dengerin ya. Datang. Sebelum saya temui dia, ini kepala ya satuan yang menangkap dia bilang, Ustaz, jangankan dia di kepolisian saja. Ini nih orang jamaah saya ngobrol langsung. Di kepolisian saja Ustaz, di tentara saja ya, masih ada yang kecanduan judi online. Udah penegak hukum ini. Ini fakta teman-teman, real ya, nyata. Saya bilang subhanallah ya, saya khawatir yang BAP dia sama-sama penjudi. Saya bilang, hati-hati Pak. Dia bilang, insya Allah Ustaz, saya sudah clear semua kan. Yang urus ini perkaranya Ustaz. Saya bilang, oh iya sudah ya. Masuk di sidang ya kan, saya diminta jadi saksi lagi di pengadilan. Saya datang, hakimnya sama asisten hakimnya yang tukang catatnya itu ternyata jamaah saya, minta dulu foto. Baru dia tanya, Ustaz, ini uang yang dia curi berapa Ustaz? Saya bilang kamera banyak, pokoknya 100 jutaan semua. Terus dia bilang, ada yang kembali? Saya bilang ada yang kembali. Dia bilang tidak mau dimaafkan. Saya bilang kalau dimaafkan, bukan lagi BPKB motornya istrinya, khawatirnya saya istrinya nagadai. Saya bilang masa Ustaz? Demi Allah ibu, saya bilang, saya waktu setelah selesai dia kabur itu, saya kira dia sudah lari ke rumahnya. Ternyata dia pinjam motornya istrinya, dia gadai, baru dia tidak pulang-pulang. Saya bilang, sudah seperti itu Bu. Iya. Kalau saya jadi korban, mungkin sudahlah kita ikhlaskan. Tapi ini istrinya saja sudah. Dia bilang, kalau begitu Ustaz kita kasih hukuman. Iya, kita beratkan hukuman. Awalnya dia bilang, tidak dimaafkan saja ini Ustaz kan Ustaz. Saya bilang, saya mau maafkan Bu. Tapi kalau BPKB istri sudah dijadikan ya, gadai tanpa seizin istri, yang padahal istri PNS. Sebelum dia colong ATM saya, apanya itu sertifikat PNS-nya istrinya, nah gadai. Jahat ya Allah. Judi itu hari-hari sama Ustadz itu nggak berpengaruh ya, judi. Makanya dulu ya, ini wallahu alam ya, saya tidak pernah lupa ini. Ada istilah dulu dari nenekku kan, mungkin orang Bugis pernah dengar ya, orang-orang Bugis Makassar itu kalau kasih istilah-istilah Masya Allah, dia bilang begini, nenek ya, dia katakan pakai bahasa Bugis, saya tidak bisa ikuti, mohon maaf, tapi intinya saya ngerti. Dia bilang, nenek, lebih bagus itu ya, rahimahullah sudah meninggal, lebih bagus itu ya, kebakaran kita punya rumah daripada anak kita kecanduan judi. Ditanya sama ya, tanteku, anaknya nenek, kenapa begitu Mak? Kami ini masih cucu-cucu, masih usia-usia 10 tahun. Kita dengar diskusinya. Karena kalau rumah kebakaran ada sisa tanahnya. Tapi kalau judi kecanduan, habis, tidak ada sisa. Dan itu saya interogasi driver saya, mana semua itu uang. Uang saya puluhan juta dari BPKB motor istrimu berapa juta, ini mana semua itu uang. Diam, habis Ustaz. Dia bilang, ada ku tunggu ini. Waktu dia minta itu motor sertifikat PNS, dia bilang, ada saya tunggu ini. Sampai istrinya dia bilang, kasihlah dulu, saya ada, saya tunggu. Ternyata yang dia tunggu dari judi. Jadi gitu teman-teman ya. Luar biasanya lah itu Al-Quran
Sampai kemudian ini dijadikan satu paket ini. Yang 4 ini ya, dalam Al-Maidah 90. Dan dikatakan rijsun min amali syaitan. Iya, termasuk perbuatan-perbuatan setan yang menjijikkan. Rijs itu menjijikkan. Jadi orang yang bermain 4 ini, minum khamar, main judi, taruhan, mempersembahkan sesuatu kepada makhluk, semua adalah sesuatu yang menjijikkan bahasa Quran ini. Rijs. Ya. Makanya rijsun dengan najasun beda satu huruf. Ro dengan nun. Najas itu najis. Dengan rijs. Ro, jim, sin. Nun, jim, sin dalam bahasa Arab. Najasun, najis. Anda tahu najis kan? Air kencing najis. Ya. Semua yang najis Anda tahu. Itu cuma beda satu huruf. Kata pakar bahasa dalam bahasa Arab, teman-teman, dibedakan cuma satu huruf. Karena hakikatnya orang yang main seperti ini sudah menjijikkan dirinya sendiri. Ya. Dia akan kehilangan akal kalau dia minum. Makanya la taqrabus sholata wa antum sukara. Kata Allah, jangan dekat-dekat masjid, jangan pernah sholat dalam keadaan kau mabuk. Karena orang mabuk itu tidak dia bisa bedakan lagi. Ya. Nenek-nenek tua lebih cantik dari istrinya. Ya. Kalau sudah mabuk, ya. Hati-hati, hilang akal, teman-teman. Kalau sudah terbiasa main judi, taruhan, habis, tidak ada yang tersisa. Percaya sama saya. Ya. Kalau Anda mau, ini saya punya murid. Ya. Alhamdulillah beberapa kali kemarin juga waktu haji ketemu. Ya. Dia juga berguru sama, dia orang Bandung. Dia berguru juga sama Agim. Ya, pernah datang, saya undang ke Makassar sama istrinya. Saya kasih makan di Pinisi, saya suruh ngisi di anak-anak muda waktu itu, walaupun saya tidak bisa temani semua kegiatan, tapi tim saya yang undang. Namanya Koh Denis. Pernah dengar? Anak muda, kayak Cina-Cina begitu juga mukanya. Koh Denis ini mantan bandar judi besar di Singapura. Kalau Anda mau cek, ketik saja Koh Denis podcast. Berapa artis undang dia podcast, termasuk Ari Untung. Boleh Anda cek, dengar itu baik-baik. Segitunya itu jahatnya yang namanya bandar judi. Dan dia mantan bandar, adminnya bos, adminnya. Dia yang ngatur. Ya. Supaya kau ketagihan main judinya, dia yang ngatur. Ya. Ya, coba dicek itu di Instagram. Ya, Koh Denis. Ya. Kalau Anda tulis misal di Google aja misal Koh Denis bandar judi, keluar itu. Ya. Ya, podcast semua ini. Ya. Tembus ratusan triliun. Koh Denis bongkar sistematis judi online. Pernah jadi bandar judi. Ustadz Denis Lim ungkap kehidupan. Ya, Denis Lim, Koh Denis biasa dipanggil. Ya kan. Oh, ini banyak sekali podcastnya nih. Antum buka aja sendiri, dengarkan ini baik-baik. Ya. Dan yang masih main judi sekarang ini hadir di sini. Saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Dan judi sekarang ini teman-teman bisa berbentuk game. Ya. Top up. Ya, apalagi itu. Apa itu Nabi bilang anak-anak muda sekarang? Voucher. Ya, top up. Kemudian ada apa lagi itu Nabi bilang istilah-istilahnya mereka? Apalah? Apa? Apa firman? Kasih tahu Kak dulu firman apa? Depo. Apa itu? Game apa itu kalau itu? Siapa tahu ada di HP-mu. Ya. Nah, hati-hati teman-teman, ya. Nah, coba kita lihat ini ayatnya. Kita tutup dengan ayat ini ya. Ayat lanjutan ayatnya. Rijsun itu perbuatan yang menjijikan dari syaitan. 4 tadi itu. Al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Termasuk taruhan. Hati-hati. Taruhan bola, taruhan siapa yang menang, balap motor, taruhan. Semua yang bentuknya taruhan. Tadi saya sudah jelaskan apa bedanya ikut turnamen dengan taruhan. Itu beda. Ya. Ya, kalau kita Ustadz, klub kita bayar 1 juta.
Klub, ke semua klub itu uang registrasi. Nah, itu tidak apa-apa, masuk ke panitia. Belikan bendera, bikinkan air minum kah, atur tempat duduk, atur transportasi, itu tidak masalah. Tapi misalkan klub A taruh 1 juta, klub B 1 juta, klub C 1 juta, klub D, sepakat semua, siapa yang menang ambil semua ini uang, itu taruhan. Bisa dipahami? Jadi bedakan turnamen, ya, liga dan taruhan bola seperti itu tidak boleh. Ya. Termasuk juga layangan, apa, anak-anak kecil biasa begitu tuh, main uang-uang kecil 10.000 itu dikasih tahu mereka, anak-anak kita tidak ada lagi taruhan-taruhan pakai uang seperti itu. Termasuk main poker, main kartu, ya, ya, main apa lagi itu namanya, biliar yang pakai taruhan. Kalau biliar untuk olahraga boleh, tapi kalau sudah ada taruhannya, apalagi ada perempuannya, apalagi ada minumannya, jelas haram. Ya. Ya. Biar catur bisa jadi haram kalau ada minuman sampingnya. Main bola bisa jadi haram kalau orang yang main bola tidak sholat. Ya. Jadi pahami teman-teman. Jadi hati-hati ini. Semua yang mubah kalau melalaikan dari yang ibadah, maka dia haram dia.